Pekerjaan las bawah laut atau underwater welding mungkin masih terdengar awam bagi kebanyakan orang. Meski begitu pekerjaan ini memiliki bayaran yang cukup besar, namun karena bekerja di bawah laut tentunya pekerjaan ini memiliki risiko yang besar. Untuk menjadi seorang underwater welder wajib memiliki keahlian menyelam dan mengelas dengan baik. Beberapa tugasnya yaitu memotong, membuat, memperbaiki dan mengelas struktur logam di bawah laut. Kualifikasi untuk bisa menggeluti profesi ini juga bukan hal yang mudah, Anda harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Mengingat jenis pekerjaan ini juga tidak hanya memerlukan kemampuan pengelasan tetapi juga scuba diving. Apakah ada fakta menarik lainnya tentang pekerjaan las bawah laut ini? Berikut adalah fakta menarik tukang las bawah laut. Menggunakan teknologi canggih. Salah satu fakta mengenai pengelasan bawah laut yaitu menggunakan teknologi pengelasan yang berbeda dengan teknologi pengelasan pada umumnya. Teknologi pengelasan bawah laut umumnya dilakukan dengan menggunakan robot pengelas yang dilengkapi dengan kabel penghubung yang panjangnya mencapai ratusan meter dan kontrol jarak jauh. Operator dapat mengontrol robot pengelas dari permukaan air dan menjalankan pengelasan pada kedalaman yang sulit dijangkau oleh manusia. Namun bila kedalamannya masih bisa dijangkau manusia, biasanya pekerja ini tidak menggunakan robot pengelas. Pemantauan kualitas pengelasan dengan sonar. Sistem sonar dapat digunakan untuk memeriksa kualitas pengelasan secara real-time, memungkinkan identifikasi dini masalah atau cacat dalam pengelasan. Pengelasan menggunakan teknologi elektrode dan laser. Teknologi pengelasan bawah laut terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan infrastruktur di kedalaman laut yang makin meningkat. Beberapa teknologi pengelasan bawah laut yang digunakan antara lain pengelasan dengan elektrode tertutup, pengelasan elektrode terbuka dan pengelasan dengan metode laser. Pemilihan teknologi pengelasan yang tepat tergantung pada jenis material yang akan dilas dan kedalaman tempat pengelasan dilakukan. Untuk itu penting mengetahui jenis material yang akan dilas sebelum melakukan pengelasan di bawah laut. Pengelasan dengan elektroda terendam adalah metode konvensional yang sering digunakan dalam pengelasan bawah air. Proses ini melibatkan penyelam yang mengenakan peralatan selam khusus dan melakukan pengelasan menggunakan elektroda khusus yang terendam dalam lapisan pelindung. Penyambungan material yang cepat dan efisien. Pengelasan bawah laut memiliki banyak keuntungan, salah satunya memungkinkan penyambungan material di kedalaman laut dengan cepat dan efisien. Hal ini membuat proyek-proyek konstruksi yang dilakukan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan juga lebih terjangkau bila dibandingkan dengan pengelasan manual, apalagi dengan memanfaatkan teknologi robot pengelas. Menggunakan sistem pengelasan otomatis atau semi-otomatis yang dikendalikan komputer dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi penyambungan material. Robot bawah air dapat diprogram untuk melakukan pengelasan dengan sangat cepat dan akurat. Menyiapkan akses yang efisien ke area yang akan dilas sangat penting. Ini termasuk penggunaan platform, sistem pencahayaan yang baik dan penyediaan aliran udara yang memadai untuk penyelam. Mendukung pengembangan energi laut. Pengelasan bawah laut sangat penting untuk mendukung pengembangan energi laut seperti pengeboran minyak dan gas di kedalaman laut. Teknologi pengelasan bawah laut juga menjadi penting dalam proyek-proyek pembangkit listrik tenaga angin laut yang kini makin populer sebagai sumber energi terbarukan. Pengelasan bawah air digunakan untuk menyambung dan memperkuat komponen ini dan memastikan kestabilan dan ketahanan struktur terhadap tekanan air dan cuaca buruk. Energi laut seringkali mengandalkan kabel listrik bawah air untuk mengirimkan listrik dari sumber energi ke daratan. Pengelasan bawah air digunakan untuk menginstal dan memperbaiki kabel-kabel ini agar dapat berfungsi secara efisien. Gaji yang fantastis. Gaji tukang las bawah laut dalam sektor industri arsitektur, teknik dan bidang layanan terkaitnya bervariasi, berkisar sekitar $34,30 per jam atau sekitar $509.000 per jam. Dengan demikian para tukang las yang bekerja di industri ini dapat menghasilkan pendapatan tahunan sekitar $70,400 atau sekitar 1 miliar. Selain itu, tukang las bawah laut juga aktif di industri teknik sipil dan sektor teknik berat lainnya. Di bidang ini gaji rata-rata tukang las bawah laut mencapai sekitar $33,39 per jam.
Bagi mereka yang bekerja di industri pendukung transportasi air, gaji tukang las bawah laut diperkirakan sekitar 27,71 USD per jam yang setara dengan pendapatan tahunan sekitar 57,6 ribu USD. Itulah fakta menarik tukang las bawah laut.